d'un rêve si tu nous regrettes. Toutes nos folies passagères n'avaient rien que nos regards. On était ni stable ni sage. Ya kawan-kawan, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Oke, pada kali ini tanpa membuang masa, Knowledge Beach akan membawa kamu di satu tempat, North Borneo Lost World. Ini pun baru juga Knowledge Beach tahu apabila diberitahu oleh orang-orang tertentu dan ada terkeluar di Facebook mereka dan juga Instagram, North Borneo Lost World, iaitu tidak jauh daripada Pakan Demongon, yaitu dalam 1 jam perjalanan pergi di sini, dan juga di kawasan Limpasikit, Babagon. Oleh itu, mari kita Knowledge Beach bawa virtual tour. Ya, ini dia perjalanan daripada Pakan Demongon, akan melintasi beberapa kampung lah dan beberapa tempat menarik yang ada di Penampang ini ya. Ini adalah masih lagi di kawasan Limpasikit, Kivatu, menuju ke simpang masuk ke Lopis ya. Dan pada masa itu banyak kereta, padahal masa ini boleh sudah within the district kan pula. Alright, jadi kita teruskan perjalanan. Ini adalah merupakan kalau kamu nampak sebelah kanan itulah Pen Borneo, Pen Borneo yang sudah semakin laju dorang buat, harap-harap siap untuk kawasan di sinilah. Dan di depan sedikit ini ada satu roundabout, dan roundabout ini kalau itu pula roundabout itu mana sudah tua? Ini dia roundabout. Pergi kiri ini Pico Lopis ya, yang ada satu jalan dia boleh tembus pergi Inanam ya. Dan kita teruskan perjalanan. Masih lagi di Penampang. Memang pun kita di Penampang saja. Kita santai-santai saja tour, virtual tour ini. Dan bagi Knowledge Beach, alangkah bagusnya kalau semua jalan-jalan di pelusuk kampung ataupun daerah di Sabah dibuat seperti ini ya, supaya dia memberikan kemakmuran, kesenangan kepada rakyat. Dan seperti yang kita semua tahu, Sabah ini kaya bani, cuma itu sajalah, kebanyakan kekayaan itu terutamanya minyak disapu bersih oleh kerajaan persekutuan kan. Harap-harap 40% itu dapatlah dikembalikan. Sayang juga, sumber asli kaya tapi negeri, daerah banyak yang miskin, seperti Tongod, Kota Merudu dan Pitas masih dikategorikan sebagai daerah yang miskin. Sedih ya. Dan seperti yang Knowledge bisa katakan, diharap agar ke arah Sabah Maju Jaya jalan-jalan seperti ini dapat realisasikanlah di semua kawasan di daerah di Sabah ini, di 27 daerah, di pelusuk kampung dan sebagainya, jalan ada seperti ini, supaya aktiviti ekonomi dapat dijalankan dan menyenangkan rakyat-rakyat di luar bandar, agar kita tidak ketinggalan dari segi infrastruktur ya untuk dibandingkan dengan negeri-negeri lain di Malaysia inilah. Dan kita sudah sampai di ada simpang depan tuh, kalau kamu nampak di sebelah sini di Dewan Besar itu adalah Inobong. Dan kalau kita ikut ataupun masuk di simpang ini, dia boleh tembus kereta ini masukkan, dia boleh tembus di jalan ke Papar Lama. Dia bertembus-tembus ya jalan nih. Dan kita teruskan lagi, dan di depan sedikit ini ada satu kalau saya silap lah, selalu saya hantar kereta sini untuk perbaiki lah, ada workshop yang bagus di sini kayak itu. Bukan di depan sedikit, sorry ya, tersilap Knowledge Beach. Kita teruskan perjalanan. Dan bagi mereka yang pertama kali datang di sini ataupun di Penampang ini, sebenarnya banyak tempat-tempat menarik di Penampang ini. Bukan saja ada satu museum lama, Jabatan Museum membuka satu museum di Pegunun, di mana di tempat itu mereka telah bila membuat museum itu, mereka telah terkoreklah tempayan-tempayan dulu tahun lama sudahlah ya. Dan mau berhenti sekejap, masuk kiri ini pergi Kipovo,
Dan di kanan ini adalah pegunungan. Di pegunungan inilah yang saya, dan ada kamu nampak bangunan besar itu restoran untuk makanan-makanan tradisi, ya. Dan kita sambung lagi tentang di museum itu. Mereka bila membina museum itu ataupun tadika pada masa itu, mereka terkorek lah artifak-artifak tempayan, tajau, pinggan, mangkuk dan sebagainya yang berusia ratusan tahun lah. Dan kalau kamu mau lihat sendiri artifak itu, bolehlah melawat mini museum di pegunungan. Dia sebelah church saja tu. So banyak tempat-tempat sebenarnya yang banyak nilai sejarah di kawasan Penampang ini selain dari Saint Michael lah, ya. Jadi kita teruskan lagi perjalanan, ya. Dan di kawasan ini juga ada satu misup, Penampang ini ada satu tempat makan misup yang sedap lah. Memang kamu tahu lah misup pipin, bila campur dengan lada, bawang goreng dia, terus mau 2 kali 3 kali tambah sup, memang sedap. Jadi kita jalan dan kita gerak, dan di depan ni kalau tidak silap adalah Kampung Matsiang lah, Kampung Matsiang. Dan di tempat ini juga saya selalu juga cycling sampai di sini dari Pekan Dongongon. Awal pagi cycling memang mantap lah. Tidak banyak kereta, udara segar dan sebagainya. Dan memang boleh diteruskan cycling hingga ke Moyog pun boleh, ya, Babagon Moyog pun boleh lah, dan baru balik Syok juga. Dan boleh singgah juga di ada satu tempat mandi manda di kawasan Babagon ini. Ataupun terus saja naik bicycle sampai ke Kibunut. Lagi hebat, ya. Dan satu simpang di sini, simpang ini kiri ini ke Kipovo. Nah, di hujung Kipovo tu ada satu tempat rekreasi, menulari kata sedap, tempat community, siapa yang mau membawa keluarga untuk riada, ada Aramaiti pun boleh. Di sanalah tempat dia. Memang ada kolam swimming pool. Swimming pool pun besar. Jadi ada tempat pondok-pondok untuk berehat dan sebagainya, ya, di Kipovo. Kita teruskan lagi. Syok juga actually ujung-ujung minggu ini melihat tempat-tempat menarik, apakah potensi yang ada di sana, dan mungkin kita boleh bantu community promote melalui social media kita lah, supaya ada yang tidak tahu dengan adanya social media, orang boleh share. Jadi the power of social media, orang bilang visibility of that product pun orang tahu, ya, seperti yang ada di Penampang inilah. Dan di sini ada naik bukit sedikit, siapa-siapa yang berhajat untuk melawat Lost World North Borneo ni, perlulah berhati-hati memandulah, ya. Tidak juga berbahaya lah, cuma bila memasuk di kawasan tersebut jalan itu agak sempit, tapi jalan tu berkeadaan bagus, di aspal, ya. Dan apalagi kalau masa-masa MCO ini banyak yang sudah lama stay at home, berkurung di rumah, mau pergi shopping mall pun agak ragu-ragu supaya pula, kerana kita diberi nasihat supaya mengelakkan kawasan orang ramai. Tetapi kalau kita go back to nature, mungkin kita saja di sana kan. Jadi grup yang pergi di sana pun ahli keluarga saja. Jadi kita tahu latar belakang exposure dia kepada tempat-tempat yang berisiko tinggi COVID inilah, ya. Jadi bagi Knowledge Mitch, rajin-rajinlah melihat tempat-tempat menarik di sekitar anda, kerana disitulah intipati kita menyokong pelancongan luar bandar, pelancongan domestik yang ada di negeri kita inilah, ya. Tetapi jangan juga lupa patuhilah SOP yang ada, ya. Kita disiplinkan diri kita untuk kita membantu kerajaan, sebab Knowledge Mitch percaya jika kerajaan sahaja diberi mandat untuk ataupun diberi harapan untuk melawan pandemik ini, saya rasa memang agak susah. Tapi dengan adanya kerjasama di peringkat bawahan, dari individu ke bahagian kampung, ke bahagian mukim, daerah sebagainya, saya percaya kita pasti boleh mengalahkan ataupun to beat this pandemic lah. Baru kita dusun bilang Limpas tadi, ada tempat membuat tapai, ya. Dia punya lihing memang hebat, minuman tradisi, rice wine memanglah.
Jadi kita teruskan lagi perjalanan, tidak lama lagi sampai ini di simpang itu, mau masuk pergi kampung Sosopon ya. Dan sebelum kampung Sosopon itu ada satu tempat Tagal yang memang famous juga menjadi tempat tarikan pelancong sebelum Covid ini, yaitu Notorus, kampung Notorus, Tinopikon Notorus, di mana di situ ramai orang ataupun pelancong-pelancong Cina, Korea yang datang di sana dululah, yang diuruskan oleh community dan dipromosikan oleh Lembaga Pelancongan Sabah dan juga dipromosikan oleh jawatan kuasa Tagal Tinopikon Notorus itulah. Jadi tahniah kepada mereka. Memang cantik tempat tersebut, ada hiking, ada air terjun, dan bolehlah dilawati jika mereka telah notify di Facebook mereka lah ya. Dan kalau kamu mau melihat apakah aktiviti-aktiviti yang ada di social media di North Borneo Loswell itu, bolehlah layari ataupun melihat mereka punya Facebook di North Borneo Loswell kalau saya tak silap Facebook dorang ya. Memang pertama kali Naloch Mitch sampai di sana, memang Naloch Mitch teruja karena memang tempatnya cantik, sungai dia jangan cerita, mesti melawat, sejuk lagi. Dan di sebelah ini sebenarnya ada Babagon Dam, yaitu empangan Babagon. Cantik dia punya air, sejuk, jernih. Cuma Naloch Mitch tidak sempat melawat kawasan penternakan itik ya yang ada di situ, di mana saya difahamkan kena awal pagi baru aktiviti dia adalah mengutip telur-telur itik, di mana boleh sampai 200, 300, 400 biji ya, sehari ya. Dan di sebelah ini sebenarnya dia bukan bilang merosakkan alam sekitar, tetapi inilah projek membina sekolah kalau saya tidak silap sama ada SK atau SMK Babagon lah yang baru ya, di mana pendidikan ini juga menjadi landasan ataupun fokus kerajaan untuk empower the local people untuk mendapatkan pendidikan yang baiklah ya. Kalau dalam Sabah Maju Jaya itu modal insan, human capital. Jadi cuaca yang bagus pada lawatan Naloch Mitch kali ini, cuaca bagus dan yang membuatkan Naloch Mitch bangga adalah di kawasan kiri kanan jalan ini macam tidak ada nampak sampah. Jadi thank you orang-orang kampung yang ada di sekeliling ini, community, karena mereka menjaga tempat ini. Dan kita pun akan sampai ke simpang masuk ke kampung Sosopon ini ya, depan sedikit lagi. Jadi sabar-sabar peminat, kita akan sampai ke tempat itu. Dan inilah sebahagian daripada kampung-kampung yang ada dalam perjalanan kita menuju ke kampung Sosopon itu. Dan di depan sedikit saja lagi, simpang ini seperti yang Naloch Mitch katakan, dia memang sempit, tapi kita kena memandu berhati-hatilah. Walau bagaimanapun jalan ini itu memang bagus ya. Ada yang di simen, ada yang di aspal lah. Cuma kita kena slow and steady dan melihat dengan hati-hatilah apabila memandu. Tapi memang adventure ada, nature pun ada, culture ada, dan juga agrotourism pun ada di dekat-dekat sampai, di mana mereka menanam getah ya. Dan yang menariknya tempat ini adalah dia ada satu jembatan yang selalunya dipanggil level cross bridge. Selalunya air ini sangat jernih ya. Hari ini pun memang jernih, tapi dia kurang jernih lagi ini sebab beberapa hari lalu hujan, jadi dia ada besar sedikit lah ya. Jadi kena hati-hati memandu juga di sini. Dan di sebelah ini ada satu kampung, ini pun kampung masih kampung Notorus lah. Tapi di hujung tu ada satu kampung nama dia Sosopon ya. Ada satu kantin di sini ya. Mereka juga hidup secara bertani, bertani ya. Jadi terima kasih kepada kerajaan kerana mereka telah Naloch Mitch rasa telah menaik taraf jalan ini ya, di simen. Dan memang selesa juga jalan ini.
dan kurang kurangnya orang bilang jalan yang tidak diturap lah, ya. Inilah salah satu sumbangan kerajaan. Ada juga yang jalan bekas-bekas jalan runtuh lah, tapi telah diperbaiki oleh community ataupun badan-badan berwajib, ya. Kita teruskan lagi. Cycling pun bagus di sini. Ini memang syok kalau mountain bike. Bukit yang tidak terlalu tinggi, tidak panas, dan dengar kicauan burung di sini, ya. Memang syok. Dan walaupun jalan ini menuju kawasan-kawasan hutan, tapi kita lihat ya sentiasa dijaga lah dan dijaga oleh komunitas setempat. Kita lihat aspal lah. Seperti itu yang Nalutchmich berharap agar jalan-jalan kampung dapat dinaik taraf seperti inilah, agar yang memberi kemudahan kepada rakyat Sabah dan juga memberikan satu platform logistik untuk mengangkat hasil-hasil tani ke pekan-pekan untuk dijual, ya. Dan kita menuruni bukit dan memang teruja sebab tidak menyangka jalan sebagus ini, ya. Sebagus ini, dan seperti Nalutchmich katakan tadi, harap-harap ke arah Sabah Maju Jaya jalan-jalan seperti ini dapat diterapkan di setiap kampung di 27 daerah di Sabah ini, ya. Dan di kiri kanan ini memang tanah community lah. Ada mereka tanam tanaman, ada mereka tanam buah-buahan, ada ya tanam sayur, ada tanam buat tarap. Harap-harap kamu tahu lah tarap, ada durian dan sebagainya lah. Jadi di sebelah kanan ini ada kantin-kantin kecil, ya, untuk serve that area lah. Tidak juga besar, tapi untuk membeli makanan-makanan asas seperti beras, garam, kicap dan sebagainya, semuanya ada dijual di kantin tersebut lah, ya. Jadi kita teruskan lagi. Dalam 1 jam, dalam 1 jam untuk sehala lah. Dan di sana Sosopon itu ataupun Lost World, North Borneo Lost World tuh, Lost World North Borneo tuh, bolehlah kita barbecue, mandi dan sebagainya. Memang cantik tempat ini. Siapa yang suka nature, memang cantik, ya. Dan di depan itu mereka community ada membersihkan tempat ini untuk dibuat tanaman lah, tanam sayur dan sebagainya. Inilah kehidupan community di sini, ya. Tanam sayur, tanam padi. Dan Nalutchmich actually masa kecil-kecil dulu memang kegiatan rutin adalah menanam padi huma dan padi sawah. Oleh itu kan Nalutchmich sekeluarga tidak membeli beras di kedai-kedai, cuma sebab ada supply dari tahun ke tahun untuk makanan harian ataupun makanan ruji kita lah, beras kampung, beras baru, ya. Dan di sebelah kanan ini, kiri ini ada juga beberapa rumah petani, ya. Di sini ada petani yang ada kebanyakannya menanam tarap. Kita sudah sampai di kawasan, sebenarnya ini adalah private land, tapi boleh juga melawat. Tapi buat masa ini mereka belum buka lagi, masih tutup. Tapi untuk lawat-lawatan biasa bolehlah untuk melihat bagaimanakah kawasan cantiknya tempat ini. Mereka juga ada kolam ikan seperti yang sebelah kanan. Ada juga tempat rumah-rumah lama, ada kerbau, begitulah. Jadi memang excited lah, first time sampai sini. Memang Nalutchmich cakap, wow, kalau ada tempat seperti ini sendiri memang untuk ujung minggu terbaik, ya. Dan kita telah pun sampai di gate, ya. Dan di North Borneo Lost World ini mereka sedang dalam pembinaan satu rumah besar, guest house. Saya rasa adalah tidak lama lagi akan siap, ya. Dan mereka juga ada 2 chalet lah untuk tempat tidur dan ada juga camping site. Sangat basic, tapi inilah yang kita mau, away from the city, away from the crowded area, ya. Let's go to
the best of nature. Dan ini dia, wah ada lagi anjing ya. Anjing dia pun memang friendly, boleh bermain-main dengan budak. Mrs. Iris. Dan tandas juga sangat selesa. Tandas dia memang sejuk sebab dia guna air gravity ya. Ada basic facilities, dan di depan sana lah ada tempat pondok untuk barbecue. Dan di kawasan lapang inilah untuk camping site. Dan di depan itu ada 2 bilik lah. Bilik mungkin boleh muat dalam 2-3 orang. Tapi kalau saya suka camping di sini nih. Hebat. Memang syok lah ya. Jadi jangan kasih lama. Kalau sudah dorang announce di announce di Facebook dorang, boleh lawat terus booking dan datanglah di sini. Dan memang seperti Knowledge Smith cakapkan tadi, sungai dia memang hebat lah. Walaupun banjir besar, dalam 2 jam saja dia akan balik seperti biasa. Dia punya level lah ya, sebab dia tidak seperti sungai-sungai di Moyog lah yang airnya tidak sejernih ini ya. Sungai itu tidak besar, dia macam kecil saja, tapi kalau saya mandi hari itu paras pinggang lah. Tapi memang cantik memang awesome mendengar deruan sungai ini. Dan kalau ada aromati sedikit, sejuk lagi dia punya udara. Dan spend a day di sini memang I think the best of plan lah ya. So memang sejuk. Ada juga basic facilities, dibuat tangga supaya senang untuk turun, tidak tergelincir dengan batu-batuan seperti ini ya. Memang wow. Datanglah di sini bila mereka sudah buka semula. Sungai seperti ini tidak besar, tapi cukup untuk menyegarkan badan dan sangat-sangat bersih. Dan bagi yang ada anak, yang ada budak-budak mau enjoy, this is a place for your children to enjoy. Ya, melompat secara boom. Ya, memang syok slow motion lagi dia. Memang sejuk dan anak-anak Anda pasti akan suka ya. Dan di sini juga mereka menjaga alam sekitar, tidak menebang pokok-pokok secara sewenang-wenangnya ya, maintain the natural setting agar dia originally macam itulah, supaya dia sustainable ya, sustainable. Dan sekali lagi ulang tayang lain lokasi. Bayangkan anak Anda di sini boleh melompat lama, memang best. Jadi jangan semoga Anda dapat melihat video ini sampai habis. Semoga perkongsian ini akan memberikan Anda inspirasi untuk melawat tempat ini. Ini adalah di depan tadi itu, dia punya landscape pun cantik, rumput yang cantik, ada kerbau di sana. Saya rasa kerbau ini memang jinak lah, sebab dulu Knowledge Beach masa kecil-kecil banyak juga kerbau kami, dan selalunya kita akan memberi makan garam kepada kerbau ini supaya dia jinak lah. Dan bila Knowledge Beach ambil video ini dan bila melihat kerbau ini datang kepada Knowledge Beach sudah mengagak lah, ini kerbau memang selalu diberi makan garam ya. Nah, jadi bila Knowledge Beach hulurkan tangan seperti Knowledge Beach kecil-kecil dahulu, dia memang dia menghidu lah. Kalau ada garam memang dia sudah jilat lah kan. Tuh memang dia mencari garam. Selalunya dulu cara kita menjinakkan kerbau adalah kita bagi makan dia garam lah. Dan mereka juga ada kolam. Saya percaya kolam ini memang banyak ikan. Boleh meminta kebenaran pemilik untuk memancing lah ya. Dan apa yang teruja Knowledge Beach teruja lah kan, rumah lama ini. Beginilah keadaan rumah Knowledge Beach dulu, sekeluarga. Memang dari keluarga susah, tapi susah itu sebenarnya menjadi satu cabaran bagi kita untuk keluar daripada keadaan seperti ini. Oleh itu, jangan lupa lawatilah North Borneo Lost World. Knowledge Beach inspire you to come here when they start to open again. Take care, God bless. Knowledge Beach, stay awesome.
pense à nous, juste comme ça.